Good afternoon, parents, teachers, and guests. Welcome to Junior School Graduates Thanksgiving 2022. Selamat sore, selamat datang kepada orang tua, guru, dan seluruh tamu undangan di dalam acara Junior School Graduates Thanksgiving 2022. We are thankful that God has held us in every step of our learning journey. We have reached this far only by God's grace. Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun kita di setiap perjalanan hidup ini. Hanya karena anugerah Tuhan, kita sudah melangkah sampai sejauh ini. Ebenezer. Demi kelancaran acara ini, mohon dengan kasih Bapak Ibu tetap menjaga ketertiban dan menaati protokol kesehatan. Bagi yang membawa anak kecil, harap menertibkan anak Bapak Ibu. Pengambilan gambar hanya diperkenankan di area tempat duduk Bapak Ibu dan tidak melewati batas merah yang ada di lapangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Now, as we welcome our graduates, let us all stand up. Hadirin dimohon berdiri. Please welcome 6A. Welcome 6B. Let us give big applause to 6B. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 6B.
Please welcome 6C. Let us give applause for 6C. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk 6C. Graduates, parents, and guests, please remain standing as we sing Indonesia Raya and Mars SDH. Hadirin mohon untuk tetap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Putri sekolah di harapan, bertekad belajar untuk masa depan, menyiapkan diri sebagai tunas harapan, agar berguna bagi nusa bangsa dan Tuhan. Ilmu, iman, dan akal budi, kobarkan semangat jadi anak berbakti, tegakkan langkah, teguhkan hati, jaya Indonesia, jaya Dian Harapan. Jaya Indonesia, jaya Dian Harapan. Please be seated. Hadirin disilahkan duduk. Let us open our ceremony with prayer. Mari kita membuka acara ini di dalam doa. Our Heavenly Father, thank you for today. Thank you for the day where we all can express our gratefulness towards your faithfulness to our students. We pray for this Thanksgiving. May you lead and be with us during this celebration, and may you be glorified throughout this event. We pray for all devices that will be used. May it will be work well. And we also pray for all people who are in charge in this event. We surrender this event into your hand.
May your will be done. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. We invite Ms. Rede as junior school principal to give the opening speech. Kami undang Ms. Rede selaku Kepala Sekolah Junior School SDH Makassar untuk memberikan kata sambutan. Dengan kasih disilahkan. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu orang tua Grade 6 dan juga para undangan yang saya hormati. Juga para guru dan staf Junior School SDH Makassar yang saya kasihi. Dan juga para siswa Grade 6 yang saya banggakan pada sore hari ini. Mengawali kata sambutan kali ini dengan menjelaskan satu kata yang sering kita dengar dan kita lihat akhir-akhir ini, yaitu Ebenezer. Ebenezer menjadi tema ulang tahun SDH Makassar ke-20 yang akan kita rayakan bersama pada tahun 2023 mendatang. Sejak Desember 2021, sekolah mengadakan satu program yang bernama 20 to 20th, yang merupakan rangkaian 20 kegiatan menuju anniversary SDH Makassar yang ke-20 tahun. Dan Graduate Thanksgiving tahun ini merupakan event yang ke-8 untuk merayakan dan mengingat penyertaan Allah yang luar biasa kepada kita sebagai satu keluarga besar di SDH Makassar. Dan kepada kita semua sebagai individu, baik siswa, orang tua, guru, dan staf. Sebagai informasi Bapak Ibu, logo dan lagu tema Ebenezer, lagu tema anniversary sekolah kita yang akan kita rayakan tahun depan, itu merupakan buah karya dari orang tua Junior School. Logo Ebenezer yang saat ini mungkin Bapak Ibu lihat, itu merupakan hasil karya dari Bapak Doni Kukus, orang tua dari K3, dan juga lagu Ebenezer yang sepanjang tahun ini sudah dikumandangkan dan mungkin kita juga sering mendengarnya, itu merupakan hasil karya dari keluarga Sentosa. Dan kami berterima kasih kepada orang tua yang sudah terlibat dalam kegiatan sekolah yang kita adakan. Ebenezer adalah nama dari sebuah batu peringatan yang didirikan oleh Samuel sebagai pengingat bahwa Allah yang Maha Besar sudah menolong bangsa Israel mengalahkan musuhnya, yakni bangsa Filistin. Hal ini merupakan tanda bahwa tanpa intervensi Allah, tanpa pertolongan Allah, bangsa Israel tidak dapat mengalami kemenangan. Bapak Ibu, orang tua siswa, dan seluruh siswa serta para guru dan staf yang saya kasihi, tanpa pertolongan Allah, SDH Makassar tidak mampu bertahan selama hampir 20 tahun. Tanpa pertolongan Allah yang Maha Besar dan penuh kasih, kita, baik guru maupun siswa, tidak mampu menyelesaikan tahun ajaran ini. Saya mengajak anak-anak Grade 6 menghitung sebagian kecil dari pertolongan Allah yang kita semua rasakan. Pada Desember 2019, COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, China ya, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke kota kita, kota Makassar. Tahun 2020, tepatnya di akhir kuartal ketiga, saat kalian masih berada di grade 4, secara tiba-tiba kita harus bersekolah dari rumah. Saat itu siswa, orang tua, dan guru sama-sama berjuang menggunakan beberapa platform untuk berkomunikasi dan melakukan pembelajaran secara daring. Ya, Bapak Ibu ingat ya, logo ini mungkin hampir kurang lebih 3 bulan selama 1 kuartal kita berkomunikasi melalui platform ini. Perjuangan yang tidak mudah saat kita mencari bentuk untuk menjalankan sekolah secara daring. Namun Allah yang Maha Besar memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan melalui tahun 2020. Bahkan Allah memberikan sebuah lagu yang menghibur bagi kita semua melalui guru-guru yang kreatif, sehingga terciptalah sebuah lagu yang mungkin sebagian kita anak-anak masih ingat.
Mari kita saksikan bersama lagu yang sempat itu tercipta di akhir tahun ajaran 2019-2020. Dan lagu ini merupakan lagu penyambutan ya di awal tahun 2021. Ya, lagu tersebut merupakan lagu yang kita nyanyikan bersama di awal tahun ajaran 2020-2021 saat kalian berada di kelas 5. Kita berharap pandemi akan berakhir saat itu ya. Saat itu kita sudah mulai menemukan platform yang lebih baik untuk menjalankan sekolah secara daring, yaitu menggunakan Microsoft Teams. Dengan platform ini, kalian mendapat kesempatan bertatap muka, walaupun hanya melalui layar kecil sebesar ukuran laptop atau HP kalian di rumah. Walaupun proses belajar lebih baik dari sebelumnya, tetapi banyak dari kalian sudah bosan terkurung di rumah tentunya ya. Allah yang Maha Tahu mengerti kondisi kita satu persatu. Dia menolong kita melalui masa-masa berat dan sampai akhirnya kita mengakhiri tahun 2021 dengan selamat dan tetap sehat. Tahun ajaran 2021-2022, saat kalian di kelas 6, kita berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pertemuan tatap muka terbatas. Dan akhirnya PTM walaupun belum full ya. Kalian patut bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kalian dan guru-guru pembimbing kalian berjuang bersama menyelesaikan proyek akhir sebagai puncak asesmen selama di junior school. Tuhan mengerti perjuangan kita dan Dia menolong sehingga kita dapat kembali ke gedung sekolah yang kita cintai ini. Masih banyak lagi pertolongan Allah kepada kita dalam kehidupan kita satu persatu. Hari ini kita merayakan pertolongan Allah dalam kehidupan kita sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai guru dan staf, sebagai satu keluarga besar junior school Sekolah Dian Harapan Makassar. Merayakan bukan dengan mendirikan batu seperti Samuel, melainkan dengan pengucapan syukur atas kelulusan siswa grade 6 hari ini. Dengan penuh syukur kita merayakan pertolongan Tuhan bahwa kita bisa melepas siswa SD kelas 6 ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mereka adalah survival saat bersekolah di masa pandemi. Mereka belajar menjadi agile learners, yaitu pembelajar yang tangkas menghadapi berbagai perubahan dan mampu beradaptasi untuk menghadapi era digital. Secara khusus, Junior School SDH Makassar juga ingin bersyukur karena pada hari ini dari 71 lulusan grade 6 ada 19 anak yang merupakan siswa yang kami sebut the loyal students of Junior School SDH Makassar karena mereka telah menyelesaikan masa bersekolah di Junior School selama 9 tahun mulai dari K1 sampai grade 6. Terima kasih kepada orang tua dari 19 siswa ini karena sudah mempercayakan pendidikannya di SDH Makassar. Pertolongan Allah sungguh nyata kepada kita, baik secara individu maupun secara satu keluarga besar.
Bapak Ibu, orang tua siswa dan seluruh siswa kelas 6 yang saya kasihi, setelah menyadari bahwa Allah menolong kita dalam setiap fase kehidupan kita, maka kita harus berani menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Kita menjadikan pengalaman di masa lalu untuk beriman menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan di luar prediksi kita. Anak-anakku, saya bersama guru-guru sangat bersyukur melihat pertumbuhan dan perkembangan kalian selama 6 tahun ini. Kami bangga melihat kalian adalah siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang beragam, menjadi siswa yang sudah mengembangkan talenta kalian, dan menjadi siswa yang percaya dan beriman kepada Kristus. Anak-anakku, tetaplah menjadikan Allah sebagai penolong yang pertama dan utama saat kalian menghadapi tantangan di masa mendatang. Tetaplah bertumbuh menjadi anak-anak terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Tetaplah bertumbuh menjadi anak-anak yang tough, ya, dalam memasuki dunia remaja, di sekolah, di senior school, kalian akan menghadapi banyak tantangan dan godaan yang lebih besar. Ketika kalian menghadapi masa-masa sulit, ingatlah hari ini, Ebenezer, Allah menolong kita di masa yang lalu, saat ini, di masa yang akan datang, agar kalian dapat menang menghadapi tantangan dan godaan. Kita hidup di dunia yang akan selalu berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Ebenezer di zaman Samuel sama dengan Ebenezer di zaman kita saat ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Congratulations class of 2022, God bless you all. Ebenezer, praise the Lord for His faithfulness in our life. Thank you, Ms. Rede, for the speech. Ebenezer, puji Tuhan atas kasih setianya. Terima kasih Ms. Rede untuk sambutannya. Let us prepare our hearts to listen to God's words by singing Semua Baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Semua Baik. Atas penyertaan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Anak-anakku, kalian ada sampai titik ini, itu semuanya karena Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia akan terus memegang tangan kita, tidak pernah dilepaskan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sound dengan kasih semua berdiri, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Ya Tuhan telah jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, kami sungguh melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah perayaan kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini boleh menguatkan kami, menjadi bagian yang penting dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berbicara kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya persilahkan hadirin untuk kembali duduk. Shalom. Shalom, saya percaya kita semua bersuka cita sore hari ini ya. Dan Miss Cika, secara pribadi saya terharu. Sebagai guru ada kebanggaan tersendiri melihat anak-anak yang kami ajar, dan hari ini mereka ada di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan selama kurang lebih 6 tahun, bahkan ada yang 9 tahun di junior school. Dan Miss Cika terharu sekali karena dulu waktu saya pertama kali mengajar mereka masih di K3 dan di grade 1. Dan hari ini mereka ada di grade 6 dan sebentar lagi mau naik grade 7 ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Sekarang udah besar-besar, tadi saya lihat mereka jalan. Mereka lebih tinggi dari saya Bapak Ibu ya. Tapi saya bersyukur karena saya punya kesempatan yang begitu indah untuk melewati hari-hari saya bersama mereka, dan mereka adalah murid-murid yang luar biasa yang melewati pembelajaran secara online dan melewati juga pembelajaran secara onsite, dan mereka bisa beradaptasi dengan baik. Ya, hari ini seperti yang tadi Miss Rede sudah sampaikan, firman Tuhan, tema kita pada sore hari ini terambil dari Ebenezer, dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, Ebenezer, itu bahasa Ibraninya Bapak Ibu. Eben itu artinya batu. Ezer itu artinya penolong. Jadi Ebenezer itu terdiri dari 2 kata, Eben dan Ezer, yang berarti batu penolong. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini adalah tempat yang pertama kenapa namanya Ebenezer. Jadi ada 2 peristiwa yang terjadi di sana. Peristiwa yang pertama adalah ketika bangsa Filistin berhasil mengalahkan bangsa Israel. Dan pada saat itu ada 34.000 orang dari bangsa Israel yang tewas akibat peperangan tersebut. Dan untuk kejadian yang pertama, bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Bukan hanya 34.000 yang tewas, tapi Hofni dan Pinehas, anak-anak dari Imam Eli pun tewas pada saat itu. Dan Imam Eli pun tewas juga pada saat itu. Kenapa? Karena tabut perjanjian yang begitu dibanggakan oleh orang Israel
Ya, tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tabut tersebut berhasil dirampas oleh musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Jadi ini kekalahan terbesar. Sesuatu yang begitu dibanggakan oleh bangsa Israel harus direbut oleh musuh mereka. Dan pada saat itu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan tentu mengalami sesuatu yang ya mentalnya langsung jatuh gitu ya. Kenapa kami bisa kalah? Padahal kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan tabut perjanjian itu berhasil direbut pada saat itu. Setelah 20 tahun lamanya peristiwa itu terjadi. Dan sebelum itu bangsa Filistin pada akhirnya mengembalikan tabut tersebut. Kenapa? Karena keberadaan tabut perjanjian itu di tengah-tengah bangsa Filistin itu justru membuat bangsa Filistin itu menjadi menderita. Karena tabut perjanjian itu membuat bangsa Filistin itu dihukum sama Tuhan. Nah, tidak lama setelah itu tabut itu dikembalikan lagi ke posisinya ke tengah-tengah bangsa Israel. Lalu setelah 20 tahun terjadi, nggak ada peperangan. Nah, teks yang saya baca tadi itu adalah peperangan yang baru lagi terjadi di tengah-tengah orang Filistin dan orang Israel. Tapi pada saat itu ada yang istimewa Bapak Ibu. Yang istimewa adalah Samuel, dia sebagai hakim, dia memperingatkan orang-orang Israel untuk bertobat. Yuk kita bertobat. Nanti kamu harus mengakui semua dosamu. Kita bertobat, kita berdoa, kita persembahkan korban. Supaya waktu kita melawan orang Filistin, kita menang, kata Samuel gitu. Bangsa Israel menurut. Oke, kita lakukan. Kalau gitu semua berhala-berhala yang kamu sembah dan kamu andalkan, tinggalkan itu. Kita harus kembali kepada Tuhan yang benar. Udah, mereka bertobat. Nah, setelah mereka bertobat, Samuel berdoa. Israel berperang melawan orang Filistin. Dan Bapak Ibu tahu, setelah 20 tahun, akhirnya bangsa Israel menang atas orang Filistin. Jadi kesimpulannya, bangsa Israel menang melawan orang Filistin itu karena apa? Karena mereka kuat? Karena mereka bisa? Bukan. Apa karena ada tabut perjanjian? Bukan. Tapi karena Tuhan menolong mereka. Mereka mengandalkan Tuhan. Itu intinya. Mereka sadar kami tidak mungkin menang melawan orang Filistin kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami. Itu kenapa di ayat berikutnya Samuel bilang sama orang-orang Israel, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru sama Tuhan. Karena kalau kamu berhenti dan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kita pasti kalah. Nah, pada saat itu mereka berdoa sambil berperang. Dan benar, bangsa Israel mengalami kemenangan. Sejak saat itu Samuel mengambil batu dan mendirikan sebuah batu peringatan. Dan dia menuliskan Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong. Samuel mau memperingatkan kepada bangsa Israel, hei, bukan karena kita menang, bukan, tapi karena Tuhan menolong. Hari ini Bapak Ibu, kita semua bisa melihat anak-anak yang kita rawat dari kecil, anak-anak yang kita besarkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan karena kita adalah orang tua yang hebat, bukan karena kita adalah guru yang hebat, bukan. Tapi karena Tuhan yang hebat,
yang bekerja di dalam kita, menolong kita untuk menjadi orang tua dan guru yang baik untuk mereka. Sehingga hari ini kita melihat mereka ada di sini. Dan kalian yang ada di grade 6 bukan karena kalian hebat bisa ada di kelas 6, betul? Tapi karena siapa? Karena Tuhan. Ya, kalau bisa bertumbuh sehat, jadi anak-anak yang pintar, bisa belajar math dengan baik, bisa belajar English dengan baik, itu bukan karena kita bisa, tapi karena siapa? Tuhan. Jadi kalau Samuel bilang, sampai di sini Tuhan menolong, itu bukan berarti sampai di situ aja, tidak. Tapi Tuhan akan menolong sampai seterusnya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini yang pertama, Allah itu setia dan Allah selalu menolong. Yang penting kita sebagai orang tua dan anak-anak juga dan sebagai guru kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, tanpa Tuhan saya tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Kita nol tanpa Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak di kelas, we are zero without Jesus. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menolong kita. Jadi yang pertama, andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dalam meraih masa depan, meraih cita-cita, orang tua mengarahkan. Tapi kalian harus berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan, Igi diciptakan untuk jadi apa? Tuhan, Marcel nanti di depan mau jadi apa? Tuhan, Patrick nanti mau jadi apa kalau udah besar? Tanya sama pencipta kita. Orang tua tugasnya mengarahkan, diberikan hikmat sama Tuhan untuk menuntun kalian. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Selalu ingat, without Jesus we are zero. Kita bukan siapa-siapa. Jadi Allah setia dan kesetiaan Allah tidak pernah bergantung pada kesetiaan kita. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ya, jadi ingat anak-anak, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan pesan firman Tuhan kita pada hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini, dan biar firman Tuhan bisa menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Dia terus akan setia dan menolong kita. Selama kita membutuhkan Dia, mencari Dia, Dia Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu sebagai orang tua dan juga untuk anak-anak kita yang hari ini mereka akan lulus ya. Dan kita minta supaya Tuhan terus memberkati mereka. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, seperti Engkau menolong orang Israel melawan orang Filistin, demikian pun Tuhan akan menolong setiap kami yang ada di tempat ini dalam menghadapi situasi hidup yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan penolong dalam hidup setiap kami. Baik kami sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai siswa. Kami punya Tuhan yang hebat, yang bisa kami andalkan untuk membuat setiap kami melakukan perkara-perkara yang hebat. Engkau memberkati kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Ebenezer, sampai di sini dan sampai selama-lamanya Engkau akan selalu menolong kami. Tuhan ajar kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan
di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Thank you, Miss Chika, for the message. Terima kasih Miss Chika untuk firman Tuhan yang disampaikan. We will watch a special performance from grade 6 students. Kita akan menyaksikan sebuah penampilan spesial dari siswa kelas 6. They have been practicing this performance for 3 weeks. Mereka telah melakukan latihan selama kurang lebih 4 minggu. The title of the song is You Make Me Brave. The song is their expression of gratefulness toward God's given bravery. Lagu yang akan mereka nyanyikan berjudul You Make Me Brave. Lagu ini adalah ungkapan syukur mereka atas keberanian yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Keberanian untuk melalui segala rintangan yang akan datang. We hope that they will carry this message in their next journey. Kami berharap murid kelas 6 terus membawa pesan ini ke jenjang selanjutnya. Parents, teachers, and guests, please welcome grade 6 students. Ebenezer, the day we have a Savior, the day we fight, and the day we celebrate. We need Him, we rely on Him, and we will never separate. Nothing is impossible for God because we are belong to God. This pandemic won't stop us from getting closer to our powerful God. We sometimes make mistakes of our feelings and ignorance, but we still need to be thankful for what He has done to us despite our differences. We can believe on Him, we can trust Him because He is our hero. Nothing is impossible for God Himself.
and we should respect him and have thankfulness upon him. Thankfulness is a sign of appreciation to God. We shall took away our precious devices and pay attention to our powerful God, because God believes in us, in our heart, in our soul, in our body. And we must take care of our surroundings and being aware. What a great performance from our graduates. Let us give one big applause for our graduates. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wah, luar biasa. Penampilan yang sangat indah. Now it is the time that graduates are waiting for. Parents and graduates, this is the time for the medals. Inilah waktu yang telah ditunggu-tunggu oleh para wisudawan. Hadirin, mari kita saksikan prosesi pengalungan medali. We invite Ms. Rede as Junior School Principal of SDH Makassar and Mr. Didi as Homeroom Teacher of 6A to come to the stage and give the medal on scroll. Silakan Ms. Rede dan Mr. Didi untuk menempati tempat. Sekali lagi kami mengingatkan untuk para hadirin yang terhormat, tolong tidak melewati batas merah saat mengambil gambar. Terima kasih. Six A.
Aldrich Christian Chandra. Alvin Ken Mulyadi. Berapa tuh? Audrey Valencia Chandra. Audrey Valeri Olik. Edward Tanaso. George Elsen Marcel Mala. Iggy Matthew Maunsa. Jaden Christopher Surawi. Jennifer Suchita P. Jessilia Eileen Shalom. Jovita Laudin. Kelby
Kenzo Winardi. Nadine Aruna Widi Nugroho. Ocean Aprillian Percy Haryanto. Odolf Amadea Andi Malonge. Kasadia Salim. Sean Nicholas Riyadi. Sebastian Emmanuel Leu. Shelomita Aprilia Chondro. Shine Palayukan. Tamara Isabel Yaputri. Valerie Lika Dinata. Mr. Ridi can leave the stage. We invite Miss Rain to come to the stage to give the scroll.
Bixby. Audrey Andra Reswari Riswanto. Beauty Miracle Pelamonia. Benedict Reinhard Lintang Praditya. Brian Jayakusli. Brian Steffi Halim. Kathleen Aureli Wahyu. Cecilia Ko. Cherry Deborah Wisan. Christian Osborne. Dexter Ferdinand Wirawan. Edward Johnson Tanujaya. Gracia Aurelin Suciadi.
Gracia Juanita Fransley. Gwenny Juana Lisau. Hebron Jonathan Tandiari. Jordan Thomas Sentosa. Karen Emanuela Suno. Malika Philadelphia Mangua. Nicole Zalin Yolis. Nindi Anastasia Pandibura. Ryan Eden Wiono. Tatiana Jovil Andris. Yelvioni Angelia Chionto.
Miss Rain can leave the stage. I would like to invite Miss Dia to come to the stage to give the scroll. Sixty. Angeline Cheryl Hauscher. Audrey Candice Emmanuel. Austin Godwin Wisan. Christabel Febiana Maharani. Dwi Vivian Hendricks. Evelyn Nursalim. Franklin Winfield Victory Purba. Gabriel Leonard Iwan Kusuma. Gwen Arcelia Winteo. Immanuel Joynathan Chandra. Jaden Daniel Gani.
Audrianto. Jolly Joy Wongso. Karen Lawrence. Keiko Budiono Ruslim. Noah Kristiandi Hui. Patrick Nicole Salim. Reynard Yovan Hui. Reinhard Leon Richardson. Ray Fernando Humphrey. Samgar Topayu. Serena Alexa Oi. Cheryl Monica. Sharon Averina Tiaras.
Teresia Larasati Masora. Miss Dia can leave the stage. And now, this might be a surprise. We are inviting the 19 loyal students of junior school SDH Makassar class of 2022 to come to the stage. They have been faithful with SDH Makassar from kindergarten to grade 6. Please welcome. Mungkin ini adalah sebuah kejutan, kami mengundang 19 siswa yang telah setia bersama dengan SDH Makassar sejak TK sampai dengan jenjang sekolah dasar untuk naik ke atas panggung. Angeline Cheryl Hausya. Silakan menempati panggung ini. Audrey Valerie Oli. Kathleen Aurelie Wahyu. Benedict Reynard Lintang Pradip P. Christian Osbert. Dwi Vivian Hendricks. Hebron Jonathan Tandiari. George Elson Marcel Mala. Emmanuel Jonathan Chandra. Jaden Daniel Gani. Karen Emanuela Sunol. Malika Philadelphia Mangiwa. Reynard Yovan Uy. Samgar Topayung. Sebastian Emmanuel Lew. Tamara Isabel Yaputri. Tatiana Joviel Andis. Teresia Larasati Masora. Beauty Miracle Telamonia. 19 siswa yang telah bersama-sama dengan SDH Makassar sejak TK sampai ke sekolah dasar. We would like to invite Miss Rede and Miss Christine to come to the stage. Kami mengundang Miss Rede dan Miss Christine untuk memberikan penghargaan kepada siswa.
1, 2, 3, senyum. Senyum. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Miss Rede, terima kasih Miss Christine. Terima kasih anak-anak. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. 19 siswa yang telah setia bersama dengan SDH selama 9 tahun. Mengingatkan kembali, saat ini kita akan segera masuk di dalam foto bersama. Namun pengambilan gambar hanya diizinkan melalui bangku Bapak Ibu dan tidak melewati daerah merah yang sudah ada di lapangan ini. Terima kasih. Saat ini, we invite grade 6A to come to the stage for a photo session. kami mengundang kelas 6A untuk ke panggung dan foto bersama. Undang Miss Chika untuk menutup di dalam doa. Mari kita menutup acara kita di sore hari ini dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam seluruh rangkaian acara kami di sore hari ini. Dan kami mau kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan kami sungguh bangga. Kami punya Tuhan yang seperti Engkau, Ebenezer, tanda dan bukti cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang tua, setiap guru-guru, dan setiap anak-anak kami yang ada di grade 6 di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon tangan Tuhan selalu menyertai dan memegang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. It is the end of our junior school graduates Thanksgiving event. Thank you for your attention and cooperation. God bless you. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Mewakili seluruh panitia dan guru, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. As your love, in wave after wave, crashes over me, crashes over me. But you are for us, you are not against us, champion.